Informasi lain pemirsa, duka mendalam mengiringi prosesi pemakaman calon jaksa muda Reynanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas negara mengejar buronan korupsi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam prosesi tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada almarhum Reynanda Prima Ginting. Ingatna kebanggaan anaknya yang berharap kami. Tangis, haru, dan duka mendalam menyelimuti pemakaman calon jaksa muda Reynanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas penegakan hukum. Seusai upacara militer, keluarga melanjutkan dengan prosesi adat pemakaman suku Karo mengiringi jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa di Jambur Taras, Jalan Namori, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga besar Adiaksa hadir dan turut mengiringi upacara penyerahan jenazah yang digelar dengan hikmat. Dalam prosesi ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyerahkan tali asih kepada keluarga sebagai bentuk bela sungkawa dan penghargaan terhadap almarhum. Peristiwa ini tentu menjadi duka bagi kita semua karena kita tahu bahwa dalam konteks penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi bahwa ada banyak hal yang harus dikorbankan dan yang bersangkutan almarhum bahkan telah mengorbankan jiwanya, dan ini saya kira menjadi torehan emas bagi institusi Adiaksa yang harus terus diingat dan dikobarkan, khususnya semangatnya agar menjadi pemicu bagi insan Adiaksa dimanapun berada. Diketahui Reynanda Prima Ginting baru sebulan bertugas di Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai staf bidang pidana khusus. Semangat dan pengabdiannya terhenti di tengah tugas mengejar buronan kasus penggelapan dana desa. Ia meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Silau, Kisaran Timur. Namun semangat dan namanya akan selalu hidup dalam hati Adiaksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Kepala Desa Nagori Banjar Hulu, Kabupaten Simalungun, Kardianto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APBD. Kardianto merupakan kades yang dikejar calon jaksa di Kejari, Simalungun, Reynanda Ginting yang tewas hanyut di sungai. Diambil itu, Bah, diambilnya itu satu. Ke tengah pula itu. Panghulu atau Kepala Desa Nagori Banjar Hulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kardianto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa, APB Desa. Ia merupakan kades yang dikejar oleh calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Reynanda Ginting, yang tewas hanyut terbawa arus Sungai Silau. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kardianto saat ini tengah ditahan di Kejari, Simalungun. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci terkait besaran uang APB Desa yang dikorupsi oleh Kardianto. Sebelumnya, staf pidana khusus Kejari Simalungun yang juga merupakan calon jaksa, Reynanda Ginting, hanyut di sungai saat hendak mengamankan Kardianto. Reynanda mengejar Kardianto yang menceburkan diri ke Sungai Silau, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu lalu. Namun naas, Reynanda tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai. Seorang warga yang berupaya menolong Reynanda juga hanyut terbawa sungai. Kedua korban hanyut akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia 4 km dari lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 senjata api jenis Bareta dan 7 peluru ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Perbakin Medan menyatakan senjata tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Topan juga tercatat sebagai Ketua Perbakin Kota Medan. Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. 2 senjata api jenis Bareta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu.
Selain itu, KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi. Kepala Humas Perbakin Kota Medan, Hanjaya Tiopan, mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi. Saya sudah koordinasi dengan Intercam. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang menguasai izin itu adalah Pak Intercam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota, Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandaling Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan dan lokal selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Tom karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksa menuntut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara. Tom juga diwajibkan membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan tim sukses Capres Anies Baswedan ini dinilai terbukti memperkaya orang lain dan korporasi dalam kasus korupsi impor gula, sehingga negara dirugikan hingga 578 miliar rupiah. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Tom adalah karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom Lembong menilai tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan. Tak hanya Tom Lembong, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus dituntut 4 tahun penjara dalam perkara yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pada persidangan sebelumnya, Tom Lembong terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Tom juga makan 1 sendok gula di hadapan majelis hakim untuk menyanggah keterangan jaksa tersebut. Gula rafinasi berbahaya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memakan 1 sendok gula rafinasi di hadapan majelis hakim. Tindakan ini dilakukan Tom saat diperiksa sebagai terdakwa kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tom dan tim kuasa hukumnya juga menunjukkan perbedaan gula kristal putih, gula kristal merah, dan gula kristal rafinasi. Tom ingin menyanggah pernyataan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya jika dikonsumsi masyarakat.
Usai makan gula, Tom mengaku sempat sakit gigi dan meminta masyarakat jangan menirunya. Ya tentunya kurang sehat sebenarnya, dan malamnya sakit gigi. Jadi tapi setelah kumur udah baikan. Jadi itu aja dampak dari langsung minum 1 sendok gula. Jadi saya tidak rekomen. Saya himbau jangan diulangi. Tom dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Tom terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Ia juga sempat menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memerintahkan dirinya mengendalikan harga gula. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum, bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Lantik 60 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution meminta beberapa hal penting kepada para pejabat baru. Salah satunya adalah tidak korupsi. Pesan untuk tidak korupsi ini disampaikan Bobi Nasution saat berpidato di hadapan 60 pejabat pemerintahan yang dilantiknya. Ini karena belum lama dirinya menjabat, sudah ada sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara yang berurusan dengan KPK. Dirinya juga berpesan kepada jajarannya agar apabila menemukan praktik korupsi yang berkaitan dengan jabatan, untuk segera melapor kepadanya. Sudah ada 3 yang akan dinilai dari hal-hal yang saya sebutkan. Saya minta tolong jangan korupsi. Nama Pak Mahfud baru 4 bulan, tapi sudah ada 3 yang ditahan sama KPK.